Oke, lanjut ke materi kedua. Di materi kedua kali ini kita akan belajar mengenai struktur dasar HTML. Jadi teman-teman yang kemarin sudah install text editor, silahkan dibuka text editornya. Di sini saya pakai VS Code. Dan di sini saya sudah buka juga aplikasi VS Code saya. Nah, kemudian silahkan teman-teman buat satu file baru, new file. Bisa klik menu file di sini di atas, kemudian new file atau pakai shorthandnya. Kalau di Windows itu Ctrl N, kalau di Mac Command N. Nah, seperti itu. Tinggal diklik aja. Nah, kemudian dalam membuat sebuah file HTML, ini harus diingat ya. Dalam membuat HTML, kita harus memberikan nama file tersebut dengan akhiran .html. Contohnya seperti ini. Misalkan file ini saya beri nama dengan index. Nah, kemudian harus diakhiri dengan .html. Nah, .html ini sebagai ekstensi filenya ya. Jadi kalau ada file dengan .html seperti ini, bisa dikatakan dia sebuah file HTML. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian bebas mau disimpan di mana aja. Di sini saya simpan di desktop. Kemudian saya save. Nah, nanti akan berubah ya. Yang tadinya untitled 1 akan berubah menjadi nama file masing-masing yang teman-teman simpan tadi ya. Nah, di sini di VS Code saya ada icon HTML, mungkin di teman-teman nggak ada. Di sini saya pakai ekstensi, tapi itu mungkin nggak akan saya pakai materi struktur dasar. Nah, dalam membangun sebuah website dan tentunya kita harus memerlukan HTML ya. Nah, ketika kita membuat HTML ada syarat ataupun ini wajib ditulis ataupun diketikkan di script kita ya. Nah, apa yang wajib diketikkan itu? Ya, si struktur ini. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang materi struktur HTML, ada beberapa istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Saya kasih komentar. Jadi komentar ini dia nggak akan di run dalam browser, jadi dia nggak akan jalan ketika dibuat. Nah, komentar itu seperti ini. Jadi fungsi komentar ini juga membuat keterangan ya. Contohnya seperti ini deh. Balik lagi ke materi, istilah-istilah HTML, istilah HTML. Yang pertama itu adalah tag HTML. Nah, tag HTML ini contohnya seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Jadi sebenarnya sebuah file HTML itu hanyalah sekumpulan tag-tag HTML ya. Jadi nanti kita akan membuat struktur dasar HTML. Nah, itu paling atas kiri itu adalah tag HTML-nya. Nah, jadi tag HTML itu ciri khasnya itu dia di awalnya dikasih kurung siku seperti ini. Kemudian dalam tag HTML itu juga ada dua istilah. Pertama tag membuka dan tag menutup. Nah, bedanya apa tag membuka dan tag menutup? Tag membuka dia cuma pakai kurung siku seperti ini doang. Nah, kalau di tag menutup dia ada slashnya di awal seperti ini. Nah, jadi paham ya teman-teman. Jadi tag HTML itu contohnya seperti ini. Nah, kemudian istilah kedua yang harus kita pahami adalah atribut HTML. Nah, atribut HTML ini ciri khasnya dia adalah dia terletak di dalam tag pembuka. Contohnya seperti ini. Contohnya saya menggunakan tag HTML. Nah, kemudian saya ingin memberitahu kalau tag HTML ini bahasanya bahasa Inggris. Nah, jadi saya bisa kasih atribut lang, kemudian sama dengan petik 2. Nah, kemudian di sini kita sebut sebagai nama atributnya, kemudian dalam petik ini kita sebut dengan nilai atributnya atau value ya. Nah, di sini saya kasih value n atau Inggris. Nah, seperti ini. Nah, kemudian istilah yang ketiga yang harus kita pahami adalah elemen HTML. Nah,
kemudian elemen HTML ini sebenarnya ini hampir mirip dengan tag HTML ya. Bedanya kalau tag HTML itu kan ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, kalau elemen itu cuma gabungan antara tag pembuka dan tag penutup. Misalkan saya mempunyai tag HTML, tag pembuka dan tag penutup. Nah, si kedua tag ini, tag pembuka dan penutup ini, itu bisa disebut sebagai elemen HTML. Nanti nggak cuma HTML doang ya, nanti ada tag P, tag I, dan lain sebagainya, tapi itu akan saya bahas nanti. Nah, kemudian kita lanjut ke materi struktur dasar HTML. Ini saya biarkan saja. Nah, jadi sebelum kita memulai membuat website, kita harus menuliskan struktur dasar HTML ini. Nah, strukturnya seperti apa sih? Jadi struktur HTML diawali dengan tag HTML, tag pembuka dan tag penutup. Ingat ya, teman-teman. Nah, kemudian di dalam tag pembuka dan tag penutup itu ada dua tag lagi. Jadi ibaratnya ini induknya, kemudian ini anaknya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ada dua anak, pertama tag head dan tag body. Nah, jadi teman-teman kalau membuat HTML itu harus sangat-sangat dianjurkan menuliskan struktur dasar seperti ini ya. Ditulis terlebih dahulu dengan tag HTML, kemudian dalamnya ada tag head dan tag body. Nah, ada satu lagi tag tambahan, yaitu tag title. Nah, contohnya seperti inilah. Saya langsung ketikkan di sini. Misalkan saya kasih title HTML. Nah, kemudian saya save. Saya buka di browser. Oke, teman-teman, kalau mau buka filenya itu gampang juga caranya. Teman-teman bisa buka di mana letak foldernya yang teman-teman simpan tadi. Di sini kan saya simpannya di desktop. Teman-teman bisa drag file tersebut ke web browser ataupun bisa juga di klik kanan open in browser, apa misalkan Google Chrome, Safari atau Firefox. Nah, nanti akan ada halaman blank seperti ini ya. Nah, tapi di sini kita perhatikan ada tulisan title HTML. Nah, title HTML ini sesuai yang kita tuliskan di dalam tag title ini ya. Nah, jadi kalau nggak dituliskan itu nanti hasilnya cuma seperti ini. Saya refresh. Nah, dia cuma nama filenya. Ini nggak baik ya. Nah, jadi struktur dasar HTML yang harus dituliskan sangat minimalnya ya. Minimal itu ada HTML, ada head. Di dalam head ada tag title, tag pembuka, dan tag penutup. Kemudian ada elemen body. Oke, jadi itu teman-teman mengenai struktur dasar HTML yang harus wajib dituliskan. Oke, baik, sekian dulu teman-teman. Jadi ini materi struktur dasar HTML. Di materi selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen ataupun tag heading dalam HTML. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.